قاتل لأنك نصرنا قاتل نداء الكفر في كل الحصون نعم قاوم لأنك فجرنا قاوم وأمطر من سلالة صهيون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Husain bin Ali bin Abu Thalib, cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meninggal pada tragedi Karbala 10 Muharram tahun ke-61 Hijriah. Dalam peristiwa tersebut, Sayyidina Husain meninggal dunia dengan cara yang sadis, yaitu dipenggal kepalanya dan dipisahkan dari badannya. Ia terbunuh oleh pasukan dari Yazid bin Muawiyah saat hendak ke Kufah. Kepala Sayyidina Husain dipenggal oleh Sinan bin Anas. Menurut Ibnu Katsir, kepala Sayyidina Husain lalu diserahkan ke Yazid bin Muawiyah. Yang lebih tragis lagi, hingga kini makam cucu Nabi Muhammad SAW itu masih menjadi misteri besar dalam sejarah Islam yang masih banyak diperdebatkan. Beberapa sumber menyebutkan kepala Sayyidina Husain telah disatukan dengan jasadnya di Karbala, Irak. Hingga ada yang berpendapat makamnya berada di Kairo, Damaskus, Karbala, Raqqa, Askelon, dan Madinah. Misteri ini masih belum terungkap kebenarannya, seperti halnya misteri letak pasti di mana pusaran ibunda Sayyidina Husain, yaitu Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, beberapa pendapat seperti Karbala Irak dan Kairo Mesir adalah dua pendapat yang dikenal lebih kuat. Pendapat dari Syiah menyebutkan bahwa makam kepala Sayyidina Husain berada di Karbala. Namun sumber-sumber selain Syiah menyebutkan berbagai macam tempat, tak hanya di Karbala. Hal ini dipicu kejadian setelah kepala beliau dibawa ke penguasa saat itu, yaitu Yazid bin Muawiyah. Makam berada di Karbala, Irak. Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah meriwayatkan dari mazhab Imamiyah bahwa kepala Sayyidina Husain berhasil diambil dan disatukan dengan badan beliau di Karbala pada hari ke-40 setelah tragedi Karbala. Karena itu, setiap 20 Safar, Karbala akan ramai dikunjungi peziarah untuk memperingati hari berkumpulnya kepala dan jasad beliau. Namun pendapat ini tidak ada sumber rujukan dari ulama-ulama Sunni. Makam berada di Kairo, Mesir. Menurut Al-Qalhasandi, ketika Raja Al-Faiz Bidinillah yang merupakan salah seorang raja Syiah Fatimiyah di Mesir hendak membangun universitas, dia ingin agar kepala Sayyidina Husain dibawa ke sana. Akhirnya Al-Faiz memerintahkan Talai bin Ruzi untuk menyogok warga Askelon yang dipercaya tempat dikuburnya kepala Sayyidina Husain sebelumnya, agar mau memindahkan kepala Sayyidina Husain ke Kairo. Asab Lanji menyebutkan uang suap yang dikeluarkan Talai bernilai 300.000 dinar. Akhirnya mereka setuju dan tentara dinasti Fatimiyah berangkat ke wilayah tersebut dan memindahkan kepala yang diyakini sebagai kepala Sayyidina Husain ke Kairo. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, nama mereka adalah Harb. Nama Harb adalah artinya perang. Nama Harb itu diberikan oleh ayahnya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya dan memberikan mereka nama Al-Hasan dan Al-Husain. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kedua cucunya sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang artinya, aku melindungi kalian berdua dari dengan kalimat Allah yang sempurna dan dari setan, hewan melata dan mata jahat. Doa itu adalah doa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda tentang cucunya Hasan, yang artinya, sejatinya jika cucuku Hasan itu berumur panjang, maka niscaya dia akan menjadi pendamai dari dua kelompok Islam yang bertikai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda tentang cucunya Husain, yang artinya, sesungguhnya Husain adalah seseorang yang syahid, dan apabila kalian ingin melihat seseorang yang syahid, maka lihatlah Husain. Dan ia memang benar, akhirnya Husain syahid di perang Karbala di Irak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga bersabda untuk kedua cucunya, yaitu Hasan dan Husain, yang artinya, kedua cucuku Hasan dan Husain adalah pemuda ahli surga. Semoga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.